Oke teman-teman, selamat malam ya, udah jam 8. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist ADDS ya teman-teman. Yang mana kan kemarin kita di grup policy teman-teman. Nah, sekarang kita bakal coba grup policy juga sebenarnya, cuma kali ini kita bakal mapping drive nih teman-teman. Jadi nanti dia bakal ngasih folder otomatis khusus di tiap divisi ya teman-teman. Misalnya di perusahaan teman-teman tuh pakainya ada IT, ada HR. Nah, itu bisa dibuatkan otomatis ya teman-teman ketika klien tuh join di domain window-nya teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ya ke konfigurasinya teman-teman. Nah, ini udah nyala si Active Directory server kita ya. Kita sini dulu. Ini saya perbesar. Sampai saya cek lagi di sisi ini ya, suaranya tahunnya nggak ke-record lagi nih, suaranya aman ya. Tes kayak masih merah tuh, aman. Oke, ini kita perbesar. Oke, pertama kita akan coba bikin usernya dulu teman-teman. Ini saya tambahin ya CPU-nya karena nge-lag banget teman-teman. Nah, kita bakal bikin usernya dulu teman-teman. Kita bakal bikin user HR. Seperti biasa, teman-teman klik kanan aja nih di domainnya, terus teman-teman bikinlah satu user ya. Sini kita sangari nama Majid aja. Karena semalam kayak ini sudah ya, jadi kita kasih nama Majid aja. Nah, passwordnya ini kita kasih tes 123 aja. Sini tes 123 juga. Nah, kita udah selesai bikin usernya. Sekarang kita bakal bikin grupnya teman-teman. Kita ke grup ya. Nah, nih klik kanan aja di domain grup. Kita kasih nama grup HR ya. Di sini ada beberapa tipe teman-teman. Ada domain lokal, ini buat nanti teman-teman kalau punya subdomain yang misalnya Active Directory-nya ada di Jakarta misalnya, sama di Bandung gitu, atau di tempat saya pelihari ke Banjarmasin. Ada yang global, ini yang di satu domain aja teman-teman, kita pakai yang ini. Ada universal, ini seperti namanya bisa kemana-mana ya. Terus ada distribution, ini pakai email. Security biasanya buat NTFS ya, yang mana nanti NTFS ini dipakai sama kita waktu sharing ya. Jadi kita ngebatasi akses usernya siapa aja yang boleh, grup mana yang boleh teman-teman. NTFS itu kalau nggak salah New Technology File Service ya, atau System kalau nggak salah, buat pengelolaan hak permission teman-teman. Itu udah bikin nih, kita apply aja dulu. Waduh, nge-lag ya. Kita udah bikin ini teman-teman. Sekarang kita bakal coba tambahkan si Majid tadi ya ke dalam HR teman-teman. Jadi diklik kanan aja teman-teman, terus cari aja ya namanya di sini Majid. Nah, ini udah otomatis teman-teman, atau bisa teman-teman cek manual pakai advan ya kalau nggak nemu tuh pakai ini ya. Nah, ini otomatis muncul semua, tapi kita cuma pakai ini aja. Nah, sekarang udah teman-teman, kita apply aja. Nah, kita bakal bikin organization unitnya teman-teman. Kita pakai OU-nya ya. Sini adalah HR OU. Yang nantinya di sini kita bakal mapping drive menggunakan si ini ya, organization unit si grup itu tadi untuk permission ya teman-teman, dipakai di NTFS tadi untuk penggunaan akses sharing folder tadi ya, SMB. Nah, sedangkan organization unit ini dipakai untuk kebijakan-kebijakan misalnya yang kayak video kemarin ya, buat hapus CMD ataupun mapping drive di video kali ini teman-teman. Jadi lebih ke kebijakan, sedangkan si grup itu dia lebih ke ini teman-teman, permission ya, perizinan. Nah, itu udah bikin. Sekarang kita bakal pindahin user Majid ke dalam grup HR teman-teman. Loh, mana dia? Kita cek di sini. Oh, ini Majid nih. Oh, saya nggak bikin di dalam sini ya. Nah, kita cek dulu juga teman-teman kalau pengen cek apakah dia sudah masuk ke dalam HR ya. Ini udah masuk teman-teman, jadi aman ya. Jadi kita tinggal pindahin aja nih dia ke dalam organization unit HR ya, HR OU. Nah, ini kita udah pindahkan si Majid ya, jadi harusnya sudah muncul di sini. Udah muncul ya. Sekarang kita bakal coba untuk bikin file masing-masing divisinya ya. Cuma karena kita keterbatasan hardware ya, kita bikinnya satu aja di sini, divisi HR. Sini mungkin saya bikinkan aja untuk filenya teman-teman. Misalnya di sini file antar divisi ya, gitu ya. Nah, terus di sini kita bikin aja divisi HR file gitu. Nah, di sini kita bisa pakai
FS tadi ya. Dan di sini kita menerapkan grupnya teman-teman. Nah di sini kita share ya di protokol SMB. Nah di sini teman-teman bisa, karena kita nggak ada sini ya selain user HR. Kalau teman-teman di real time, di real mungkin nanti di sini muncul nih siapa aja yang boleh ya. Jadi ketika kita nge-share ini, kita nge-share-nya ke siapa aja sih gitu. Nah di sini saya bakal nge-share-nya itu ke dalam HR group ya. Jadi HR aja yang boleh akses grup ini teman-teman. Nggak ada ya, coba saya cek ke admin ya. Find now, kita cari. Kita kan udah bikin ya HR, nggak ada. Coba kita cari. Nggak ada ya, saya sebentar ya, kita cek dulu. Untuk grupnya tadi di sini ya. Duh, kita ngecek lagi deh jadinya. Apa dia jangan-jangan bukan di domain ya, saya salah pencet tadi. Organization. Nah ini ada ya, grup HR. Mungkin harus pakai nama depan ya. Kita coba lagi ke sini. Kita tambahkan find people-nya, kita ganti grup. Apakah dia bisa melacak? Nah ini ada ya grup HR teman-teman. Kita tambahkan aja. Oke, ini udah. Nah sekarang kita kasih dia untuk menulis sama membaca ya. Jadi dia bisa ngedit sama nambahkan folder ya teman-teman. Kita sudah sharing. Nah di sini teman-teman copy nih. Soalnya nanti ini kita bakal mapping ya. Kalau cuma di sini kan nanti user harus nambah manual gitu. Kita pengennya langsung terima jadi aja ya mereka. Nah di sini ada security teman-teman. Di sini yang pakai NTSF tadi ya. Grup tadi bisa dibikin di sini dan di sini juga teman-teman sebenarnya. Ini kan buat mengakses pilihnya ya, akses foldernya teman-teman. Nah ini buat poolnya teman-teman bisa bikin aja nih, misalnya dia pengen dibatasi ya, misalnya ada di sini atasannya nih. Teman-teman pengennya dia cuma baca aja gitu. Nah teman-teman bisa bikin gitu. Cuma di sini kita pool ini aja ya, karena keterbatasan hardware. Nanti kalau saya ada budget kita bikin lah ya yang mantap-mantap gitu. Oke, tadi sampai mana kita ya? Kita sudah bikin share filenya ya. Nah di sini tadi saya cek sebentar lagi teman-teman. Sharingnya udah nih, kita kopas juga, jangan lupa ya nih di kopas. Oke, ini juga udah aman. Sekarang kita bakal ke grup policy-nya teman-teman. Kita bakal nerapin aturan mapping drive-nya ya. Jadi otomatis tuh nggak perlu si kliennya melakukan mapping sendiri ya manual. Dia terima jadi aja teman-teman buat divisi HR. Nah di sini kita cari ini. Nah kita sama seperti sebelumnya teman-teman. Kita bikinkan aja gitu mapping drive ya. Kita pisah aja fungsinya. Kita klik lagi, terus di sini kita edit. Terus kita ke preference ya. Kita pengennya mapping drive nih teman-teman, drive map ya. Nah di sini kita bisa tambahkan aja new mapping drive. Ya, kita kasih locationnya di sini ya, yang SMB tadi teman-teman. Terus reconnect biar dia otomatis nanti dibikinkan ya. Nah label as-nya ini kita kasih ini ya. Ini nanti kalau teman-teman nggak pakai label as ini nanti pilihnya kayak gini nih, jadi jelek ya tulisannya. Kalau kita pakai gini jadi bagus nanti HR file ya. Jadi ini juga fungsinya mungkin nanti deh kita fungsinya ya. Ini kita kasih nama apa ya? Mungkin I aja deh atau H ya. H aja deh biar HR ya. Oke, ini udah selesai teman-teman setupnya ya. Nah kita bakal coba join ya di komputer klien kita. Tes si aman ya suara saya, aman tes. Oke teman-teman, ini udah jalan ya window kliennya. Nah kita bakal login di sini. Nah sebentar kita masuk dulu ya. Saya perbesar. Di sini kita login aja menggunakan username Majid ya teman-teman. Kalau nggak, soalnya nih saya udah nyoba ya username Majid. Nah teman-teman bisa coba aja di sini. Yang belum ya diisi aja username sama ini ya. Nah ini kan kalau udah sync Toba hari ini berarti udah bisa connect teman-teman. Dia tahu domain kita ya. Nah ini kayaknya lama deh, saya skip lagi sampai dia selesai booting ya, sampai ke menu. Nah oke teman-teman, ini udah selesai booting ya. Langsung aja saya cek dulu deh jalan ya 55. Oke langsung aja kita masuk. Kali ini saya perbesar juga.
Kita bakal cek apakah dia udah connect nih teman-teman sama si ini ya, sama si servernya, si user Majid ya. Ini kan HR nih. Nah ini udah ada teman-teman pilih HR ya. Nah di sini teman-teman, jadi fungsinya ini apa sih gitu? Fungsinya ini teman-teman, kalau teman-teman misalnya di perusahaan gitu ya, jadi di server ini kalau misalnya laptop teman-teman rusak gitu, pilih kerjaan teman-teman itu masih kesimpan di sini. Jadi nah coba saya bikin ya misalnya tugas gitu. Ini kalau kita bikin di server juga dia bakal ada teman-teman. Nah, kita cek ya di server. Ini kita keluarkan aja, ini udah berat sih laptop saya ini. Nah, sudah 2 ya, memorinya udah dimakan gede. Nanti kalau ada budget kita upgrade biar videonya makin bagus ya. Kita cek di sini teman-teman, pilih antar divisi. Nah ini udah ada ya tugas yang dibuat oleh user Majid tadi teman-teman. Nah mungkin gitu aja ya bagaimana cara kita melakukan mapping drive. Jadi cukup simpel teman-teman. Mungkin kita ulangi sedikit ya biar lebih enjoy. Pertama teman-teman bikin dulu usernya gitu. Nah di sini ya teman-teman klik aja nih. Enggak, paling bagus tuh di sini sih. Saya tadi. Nah di sini teman-teman bikin user. Terus setelah teman-teman bikin user, teman-teman bikinlah grupnya di sini. Nah, pilih yang grup ya, mana grup. Nah ini, lalu teman-teman pindahin aja tuh si user tadi itu di sini ya ke dalam grup tadi teman-teman. Setelah itu teman-teman bikinlah si ini ya, organization unitnya dari si HR, masukin user tadi ke dalam folder ini teman-teman, dipindah ya. Setelah itu teman-teman tinggal bikinkan aja untuk path directory pilihnya. Seperti di sini ya, kan saya bikinkan nih HR file. Nah lalu teman-teman property, teman-teman nyalain protokol SMB-nya ya. Nah di sini teman-teman, ini nanti kita save teman-teman, karena nanti ini kita pakai agar si klien itu otomatis di path ya, dibikinkan untuk yang seperti tadi teman-teman, hanya dibikinkan ya. Lalu teman-teman bisa atur aja nih share-nya siapa aja yang boleh akses ya. Jadi teman-teman cari aja nih di People, grup maupun usernya teman-teman. Lalu ketika itu mungkin teman-teman pengen lebih spesifik, bisa di sini. Itu kan kurang spesifik ya, di sini lebih spesifik teman-teman untuk aksesnya ya. Teman-teman bisa lihat nih, ada write, ada special permission, ada limit folder content, ada write and execution mode define, dan full control ya teman-teman. Jadi di sini ya untuk tergantung SOP teman-teman juga sih gimana gitu. Setelah itu teman-teman, setelah setup folder kan ya, teman-teman tinggal ke group policy, teman-teman bikinlah policy-nya yang sesuai kesepakatan, yaitu mapping drive ya. Nah di sini kan sudah kita bikin nih mapping drive. Nah di sini teman-teman pilihnya preference gitu, Windows setting. Nah di sini ada drive map ya, teman-teman bikin aja nih seperti saya udah bikin nih. Nah di sini nanti sambanya teman-teman pasta aja gitu. Atau teman-teman pengen coba cari sendiri boleh juga, kostum nih. Bisa di browser ya. Paling bagus tadi jadi di pasta aja gitu. Terus teman-teman kasih reconnect aja biar dia otomatis langsung muncul ya. Terus teman-teman kasih nama deh. Kalau nggak dikasih nama nanti jelek ya, kayak gini hasilnya. Jadi langsung path pilihnya. Kalau ini kan dikasih alias nih, label as ya. Baru nanti ini terserah teman-teman nih, ini opsional aja ya. Udah gitu aja teman-teman, dan teman-teman tinggal login aja di sisi user, maka dia udah selesai nih teman-teman. Nah mungkin itu saja ya bagaimana cara kita melakukan mapping drive dan hak permissionnya ya menggunakan NTFS teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.